Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisnani Rayunitias dan rekan saya Habibatul Kasana akan mempresentasikan tentang penganggaran modal dan analisis risiko. Pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal meliputi seluruh periode investasi yang mencakup pengeluaran-pengeluaran dan manfaat yang dikuantifikasi, sehingga memungkinkan untuk diadakan penilaian dan membandingkannya dengan alternatif investasi lainnya. Ada beberapa manfaat dalam penganggaran modal. Yang pertama, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Yang kedua, dapat lebih terperinci dan teliti karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terkait jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Estimasi aliran kas. Dalam melakukan analisa penganggaran modal, maka diperlukan estimasi arus kas, dimulai dari investasi awal hingga proyek itu berjalan, di mana pada tahap awal kas perusahaan masih negatif karena perusahaan hanya mengeluarkan dana untuk pelaksanaan proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai dan arus kas akan menjadi positif, akibatnya adanya penghasilan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Dalam estimasi aliran kas, terdapat cash flow, yaitu aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan berapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis pemasukan tersebut juga menggambarkan berapa uang yang keluar. Ada 2 jenis perhitungan dalam cash flow. Yang pertama, yaitu kas masuk bersih sama dengan EAT plus penyusutan. Cara ini digunakan jika proyek atau usaha tersebut dibiayai dengan modal sendiri. Yang kedua, kas masuk bersih sama dengan EAT plus penyusutan plus bunga. Cara ini digunakan jika proyek atau usaha tersebut dibiayai dengan modal pinjaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam cash flow yaitu yang pertama, sunk cost, yaitu biaya yang telah terjadi dan tidak bisa dialihkan. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, yaitu opportunity cost, merupakan manfaat yang dikorbankan jika suatu investasi dilaksanakan. Misalnya opportunity cost yang dibebankan pada proyek pertokoan minimum sama dengan harga jual pabrik sekarang. Karena jumlah itulah yang merupakan manfaat yang dikorbankan dengan adanya proyek pertokoan. Side effect, produk baru yang bersifat substitusi atau komplementer terhadap produk yang lama dapat menimbulkan efek samping yang baik maupun buruk terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Dampak negatif terhadap arus kas perusahaan dari produk lama sebagai akibat dari diperkenakan produk baru disebut dengan erosion. Yang keempat, ada net working capital. Suatu proyek akan membutuhkan investasi dalam modal kerja bersih sebagai tambahan atas investasi pada aktiva tetap. Perusahaan menyediakan modal kerja tersebut pada awal investasi. Dengan demikian menambah arus kas untuk investasi awal dan memperoleh kembali pada saat investasi berakhir, sehingga menambah arus kas pada saat proyek berakhir. Yang kelima, ada financing cost. Dalam menganalisis suatu usulan proyek investasi, tidak memperhitungkan bunga yang dibayar atau biaya pendanaan lainnya, karena yang penting untuk dipertimbangkan adalah arus kas yang dihasilkan oleh aktiva dari proyek. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Penilaian ini ada 5 metode. Yang pertama, average rate of return atau ARR. Yang kedua, payback period atau PP. Yang ketiga, net present value atau NPV. Yang keempat, profit
Profitability Index atau PI. Kelima, Internal Rate of Return atau IRR. Yang pertama, Average Rate of Return atau ARR, yaitu dengan cara menghitung rata-rata laba bersih dari suatu proyek dan dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak, dan begitu pula sebaliknya. Kedua, ada payback period. Payback period ini adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal proyek. Metode payback period adalah metode yang diperlukan untuk dapat menutup pengeluaran investasi dengan menggunakan cash atau aliran kas neto. Yang ketiga, ada net present value. Metode NPV ini yaitu menghitung nilai sekarang dan keseluruhan proses yang diharapkan atas diskon rate tertentu. Kemudian jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya atau initial investment. Yang keempat, ada Profitability Index atau PI. Model ini menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dianggap layak, dan juga sebaliknya. Yang kelima, ada Internal Rate of Return. Metode penilaian ini adalah tingkat bunga yang menyamakan PV atau pengeluaran kas dengan PV penerimaan atau kas masuk. Analisis resiko. Analisis resiko adalah suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan resiko tersebut. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur seberapa sensitif perhitungan NPV terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam menghitung NPV tersebut. Dalam analisis sensitivitas, dievaluasi bagaimana dampak perubahan satu variabel, sementara variabel lainnya dianggap tetap terhadap besarnya NPV. Besar dan arah perubahan salah satu variabel tergantung pada kondisi yang dianalisis. Misal, apakah kondisi baik atau buruk. Analisis skenario. Analisis skenario merupakan pengembangan dari analisis sensitivitas. Analisis skenario mengkaji jumlah skenario yang berbeda-beda, yang mana masing-masing skenario melibatkan berbagai faktor, dan perubahan faktor tersebut kemudian dianalisis dampaknya terhadap perusahaan NPV. Analisis break-even point. Di sini ada 3, yaitu accounting profit break-even point, kedua cash break-even point, dan yang ketiga financial break-even point. Accounting profit break-even point itu menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan laba bersih sama dengan 0. Accounting BEP menjelaskan hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. Lalu cash break-even point, cash BEP menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan arus kas operasi sama dengan 0. Suatu proyek yang mencapai accounting BEP mempunyai laba bersih sama dengan 0, tetapi arus kasnya masih positif pada tingkat penjualan tertentu
di bawah accounting BEP, sesungguhnya arus kas operasi perusahaan menuju negatif tetapi perusahaan belum sampai bangkrut. Lalu financial break-even point merupakan besarnya penjualan yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Dalam analisis accounting profit break-even point, besarnya break-even dihitung untuk 1 tahun. Lalu sedangkan present value break-even point dihitung selama umur investasi atau berorientasi jangka panjang. Di sini ada contoh soal financial break-even point. Di situ perusahaan melakukan investasi sebesar 1.500.000 dengan umur 5 tahun. Lalu biaya penyusutan 1.791.000 tiap tahunnya. Sedangkan penyusutan 300.000 per tahun. Variabel 1.000 per unit dengan harga jual produk 2.000 per unit. Lalu tarif pajak perusahaan 34% dan tingkat diskontonya sebesar 15%. Di situ ada beberapa cara-cara yang sudah ada di PowerPoint. Pendekatan decision tree, pohon keputusan, merupakan bagian yang mengorganisasikan kemungkinan arus kas yang dihasilkan suatu proses investasi. Kemungkinan arus kas yang dihasilkan suatu proyek dalam periode yang akan datang berhubungan dengan arus kas pada periode sebelumnya. Di situ ada sebuah gambar yang menunjukkan contoh perusahaan yang mempertimbangkan dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan hotel dengan investasi 240 juta dan arus kas pada tahun kedua berhubungan dengan arus kas pada tahun pertama. Tahun pertama ada 3 kemungkinan kondisi ekonomi yang terjadi dengan arus kas yang berbeda. Yang pertama, jika kondisi ekonomi baik, diproyeksikan arus kas yang dihasilkan sebesar 500 juta, kemungkinan terjadi 25%. Yang kedua, kondisi ekonomi sedang, diproyeksikan arus kas dihasilkan sebesar 200 juta, kemungkinan terjadi 50%. Lalu yang ketiga, kondisi ekonomi buruk, diproyeksikan arus kas yang dihasilkan hanya 100 juta dengan kemungkinan terjadi 25%. Berdasarkan contoh yang telah dikemukakan, jika tahun pertama kondisi ekonomi baik, pada tahun kedua ada 3 kondisi ekonomi yang mungkin terjadi. Pertama, ekonomi baik. Diproyeksikan arus kas yang dihasilkan sebesar 18 juta dengan kemungkinan terjadi 40%. Kedua, ekonomi sedang. Diproyeksikan arus kas yang dihasilkan sebesar 500 juta dengan kemungkinan terjadi 40%. Ketiga, ekonomi buruk. Diproyeksikan arus kas yang dihasilkan sebesar 200 juta dengan kemungkinan terjadi hanya 20%. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dari penjelasan kelompok kami, mohon maaf sebelumnya. Lalu apa ada pertanyaan? Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.